Coba bayangin, di balik dinding tebal gedung putih, ya, pusat kekuasaan dunia kan? Ternyata pernah ada sebuah momen kewaspadaan tingkat tinggi. Sesuatu yang gak banyak orang tahu, sunyi, tapi sangat intens. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas soal ini. Kita akan coba bongkar sebuah episode krusial yang menyoroti banget soal batas kekuasaan seorang presiden dan gimana peran militer dalam menjaga stabilitas global. Kita sebut saja ini kisah tentang protokol kewaspadaan sunyi. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, penting banget nih buat kita paham konteksnya dulu. Karena semua ini berakar pada satu hal, iklim yang, sangat tegang, baik di panggung dunia maupun di dalam lingkaran kekuasaan Amerika sendiri. Jadi, tekanannya itu datang dari mana-mana. Situasi internasional lagi panas-panasnya, dan ya jelas semua mata tertuju pada presiden. Tapi, di saat yang sama, di dalam Pentagon mulai muncul kekhawatiran yang serius banget. Mereka takut jangan-jangan ada keputusan ekstrim yang diambil di bawah tekanan sebesar itu. Nah, di tengah pusaran inilah ada satu nama yang jadi pusat perhatian. Siapa dia? Jenderal Mark Milley, Ketua Kepala Staf Gabungan. Perannya bisa dibilang jadi super krusial buat menavigasi periode yang genting banget ini. Dan denger ya, ini tuh bukan sekedar spekulasi atau gosip. Banyak banget sumber, termasuk laporan dari orang dalam dan buku-buku investigatif yang ngasih gambaran yang sama. Ada atmosfer yang benar-benar penuh dengan kekhawatiran nyata di antara para pengambil keputusan paling tinggi. Oke, ini poin yang penting banget buat dicatat. Ini bukan kepanikan. Ada beda besar di sini loh. Kalau panik, itu kan reaksi yang kacau, nggak teratur. Nah, yang terjadi ini adalah kewaspadaan tingkat tinggi. Sebuah kesiapan yang disengaja, terukur, dan ya sangat profesional. Inilah yang kita sebut kewaspadaan sunyi. Maksudnya apa sih? Gampangnya gini. Ini adalah sebuah kondisi di mana koordinasi antar lembaga itu diperketat banget, setiap jalur komunikasi dijaga super hati-hati, dan semua skenario terburuk itu dipikirin dengan serius. Tujuannya? Cuma satu, memastikan semua prosedur berjalan sebagaimana mestinya. Gak ada yang boleh ambil jalan pintas. Terus, gimana caranya kewaspadaan ini dijalankan di lapangan? Nah, fokus utamanya itu ada pada satu hal, proses verifikasi. Tujuannya buat mengamankan rantai komando dari keputusan yang katakanlah gegabah. Jadi, apa sih yang paling ditakutin? Kekhawatiran terbesarnya adalah sebuah perintah strategis, terutama dan ini yang paling ngeri, yang berkaitan dengan penggunaan senjata nuklir, bisa aja dikeluarkan dan dieksekusi tanpa lewat prosedur yang benar. Ini pertaruhan paling tinggi kan? Untungnya, sistem ini punya semacam pagar pengaman. Prosesnya itu jelas banget. Pertama, ada arahan dari presiden. Kedua, perintah itu wajib diverifikasi sama komando militer tertinggi. Ketiga, setiap protokol harus diikuti dengan super ketat, gak ada kecuali. Dan yang terakhir, gak ada satu tindakan pun yang boleh diambil sebelum ada konfirmasi kalau perintah itu sah. Jenderal Milley pada dasarnya memastikan semua orang di rantai komando ini paham dan patuh sama langkah-langkah ini. Sekarang, coba kita zoom out sedikit. Lihat gambaran besarnya. Kenapa sih kewaspadaan internal di Washington ini bisa jadi begitu penting buat seluruh dunia? Alasannya sebenarnya simpel banget, tapi sekaligus bikin merinding. Gini, dalam sistem global yang saling nyambung kayak sekarang, satu aja keputusan strategis yang diambil pemimpin negara adidaya, apalagi pas lagi krisis, itu potensinya bisa memicu efek domino yang dampaknya dirasain, sama semua orang di planet ini. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Pada akhirnya, yang dipertaruhkan di momen-momen kayak gini, itu bukan cuma nasib satu negara aja, bukan, tapi stabilitas global secara keseluruhan. Makanya, prosedur dan verifikasi itu jadi vital banget. Nah, episode ini, walaupun kejadiannya di balik layar ya, akhirnya malah memicu perdebatan yang jauh lebih luas dan mendasar lagi. Perdebatan soal apa? Soal kekuasaan itu sendiri. Ya, kisah kewaspadaan sunyi ini seolah-olah maksa para analis, politisi, bahkan kita sebagai masyarakat buat bertanya lagi soal struktur kekuasaan di zaman sekarang. Terutama, gimana kita menghadapi krisis yang mungkin belum pernah kita bayangin sebelumnya. Jadi, semua ini pada akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan mendasar yang jujur masih relevan banget sampai hari ini.
Seberapa besar sih kekuasaan absolut yang seharusnya dipegang sama satu orang pemimpin, terutama ketika seluruh dunia bisa ikut menanggung akibat dari keputusannya?